Halo Bapak dan Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Gracia Dona Cynthia SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Saferi 1 Palembang. Saat ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lalu kesimpulan saya tentang disiplin positif adalah yang pertama, disiplin diri adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol dan mengatur diri mereka sendiri dengan konsisten menuju tujuan-tujuan yang mereka tetapkan atau nilai-nilai yang mereka yakini. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari setiap perbuatan yang mereka lakukan didasarkan pada motivasi internal. Motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai pada diri mereka yang mereka percayai. Untuk meningkatkan motivasi perilaku manusia dapat dilakukan dengan cara menghindari memberikan hukuman dan penghargaan yang berlebihan, agar motivasi yang tumbuh pada seseorang adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Sehingga mereka dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai pada diri mereka yang mereka percayai. Kesimpulan yang berikutnya adalah tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kesimpulan berikutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah mengenai segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam penyelesaian masalahnya sendiri. Koneksi budaya positif pada modul 1.4 dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian koneksi budaya positif pada modul 1.4 dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2 adalah budaya positif dapat terwujud jika seseorang atau seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah melalui adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Koneksi budaya positif modul 1.4 dengan visi guru penggerak modul 1.3 yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi tersebut diperlukan prakarsa perubahan yang dilakukan secara kolaboratif. Pemahaman saya tentang konsep inti budaya positif. Disiplin berarti belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik siswa untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser merupakan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Menurut teori kontrol, setiap tindakan atau perilaku pasti memiliki tujuan. Dalam teori motivasi, ada 3 motivasi yang mendasari tindakan, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, kedua untuk mendapat imbalan, dan ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nomor 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik dan nomor 3 merupakan motivasi intrinsik. Dengan adanya disiplin positif, maka baik pendidik maupun murid akan melakukan semua hal karena motivasi intrinsik. Pemahaman saya tentang konsep inti budaya positif. Hukuman dan penghargaan dalam pendidikan adalah hal yang tidak asing didengar. Dalam pembelajaran dan pembiasaan kedisiplinan, metode hukuman dan penghargaan sering diterapkan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar lebih disiplin terhadap segala peraturan yang diterapkan di sekolah. Namun perlu dipikirkan kembali apakah memberi dampak yang baik bagi siswa. Hukuman memiliki konotasi yang negatif. Hukuman tidak efektif membuat siswa menyadari kesalahan, bahkan dapat menimbulkan trauma yang memiliki dampak psikologis yang tidak baik. Sedangkan pemberian penghargaan digunakan sebagai salah satu alat pendidikan yang akan diberikan ketika siswa melakukan sesuatu. Fungsi pemberian penghargaan dalam pendidikan memang ada. Meskipun demikian, pemberian penghargaan memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Pemahaman saya tentang konsep inti budaya positif. Diane Gossen dalam bukunya Restitution mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Pemahaman saya tentang konsep inti budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup atau survival, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat berakibat pada perilaku murid. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Jika kita dapat mengidentifikasikan kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Pemahaman saya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai, sikap, serta perilaku yang disepakati oleh setiap warga kelas untuk dijalankan oleh setiap anggotanya demi kelancaran dan ketertiban kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang disusun dalam kalimat positif berdasarkan kesepakatan bersama murid. Keyakinan kelas dapat ditinjau ulang, artinya tidak bersifat baku. Tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 langkah dalam segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan, dan segitiga restitusi dijalankan bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Hal-hal menarik dan di luar dugaan setelah mempelajari modul 1.4 yaitu adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat mengutuk. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah: 1. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai pemantau. Seharusnya saya menempatkan posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua adalah ternyata keyakinan kelas sangat penting untuk dibuat dan dihidupi oleh siswa, tidak hanya sebatas pada peraturan tertulis saja. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu saya mencoba menangani siswa saya yang memiliki masalah dalam pergaulan di sekolah dan siswa saya yang memiliki motivasi belajar rendah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya saat mengalami hal-hal tersebut adalah termotivasi untuk selalu memperbaiki diri dan belajar menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik. Hal yang sudah baik berdasarkan pengalaman saya tersebut adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang sebelumnya sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah menjadi posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Dalam tugas saya sebagai wali kelas saat menerapkan disiplin bagi siswa, saya sering menggunakan posisi tersebut. Saya berpikir dengan posisi tersebut, siswa akan menyadari letak kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Sedangkan sebagai pemantau, itu saya merasa bertanggung jawab atas perilaku atau tindakan siswa selama di sekolah. Perasaan saya saat itu kadang saya merasa kecewa apabila ada siswa yang masih mengulangi tindakan salahnya lagi. Terkadang saya juga telah merasa benar dengan tindakan saya, melihat perubahan perilaku siswa. Setelah mempelajari modul ini, tentu posisi kontrol yang baik dan akan saya pakai yaitu sebagai manajer. Perasaan saya saat menjadi posisi manajer yaitu saya merasa tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, namun tidak urut dan tidak utuh, atau hanya 1 atau 2 langkah saja. Tahapan yang sering saya praktekkan yaitu menstabilkan identitas. Saat ada siswa yang melakukan tindakan yang salah, biasanya saya berusaha agar dia memperbaiki masalahnya dengan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Misalnya, saya berbicara tentang tidak apa-apa melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi dan lain sebagainya. Tahapan berikutnya yang sering saya praktekkan yaitu validasi tindakan yang salah. Saat ada siswa yang melakukan tindakan yang salah, biasanya saya akan menanyakan alasan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Kemudian siswa akan mengakui tindakan atau perilakunya yang salah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Rancangan tindakan untuk aksi nyata
Judulnya adalah menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif di sekolah. Latar belakangnya adalah budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, menghargai diri, dan bertanggung jawab. Namun, pemahaman warga sekolah, terutama guru, masih belum menyeluruh tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti pemahaman tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan melalui aksi nyata ini, jika seluruh konsep inti tersebut dapat dipahami oleh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif dan terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur kegiatan ini adalah yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep budaya positif di sekolah. Kemudian terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Murid dan guru konsisten dalam melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan terlaksananya penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan bimbingan konseling. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas, kemudian hasil keyakinan kelas tersebut ditempel di kelas masing-masing, lalu melakukan diseminasi konsep inti budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dukungan dari wali kelas, rekan sejawat, murid, guru bimbingan konseling, serta dukungan yang dibutuhkan adalah perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, spidol, maupun kertas warna-warni. Demikian koneksi antar materi dari modul 1.4 serta rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Salam semangat guru penggerak.